Halo Tribuners, CSR yang baik bukan hanya tentang memberi bantuan, tetapi tentang bagaimana perusahaan hadir, peduli, dan tumbuh bersama masyarakat. Bersama saya Joy, kita kembali lagi dalam Cakap-Cakap edisi bisnis. Nah, Tribuners, di tengah perkembangan dunia bisnis saat ini, perusahaan tidak hanya dinilai dari seberapa besar keuntungan yang didapat, tetapi juga dari seberapa besar dampak positif yang diberikan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu Corporate Social Responsibility atau CSR, mendukung bisnis koperasi yang berkelanjutan. Kita akan ngobrol santai seperti biasa ya Tribuners, bersama narasumber yang pastinya memiliki wawasan dan berbagi pengalaman dan pandangan seputar CSR. Untuk itu telah hadir bersama saya Bapak Mardi Sahendra, founder and CEO Sosial Lingkungan Hijau atau yang lebih dikenal sebagai SLH Consulting. Halo Bapak. Halo Joy. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Nah, by the way, Pak Mardi ini ternyata bukan orang Medan ya Tribuners. Boleh kenalkan diri dulu Bapak dari mana? Baik, kenalkan saya Mardi Sahendra, saya dari Kota Bekasi, Jawa Barat ya. Tapi memang saya pernah beberapa tahun berada di Kota Medan ini. Beberapa tahun berada di Kota Medan. Berarti udah familiar lah ya kayak sama logat-logat Medan yang gitu, kayak preman. Itu saya rindukan nih. Oh iya, itu yang dirindukan justru ya Tribuners. Oke Pak, nggak perlu berlama-lama lagi. Mungkin Pak Mardi boleh menjelaskan mengenai apa itu CSR. Nah, beberapa dari Tribuners mungkin udah sering mendengar istilah CSR ini, tapi makna harafiahnya boleh dijelaskan Pak? Baik, makasih Joy. Tribuners, sebenarnya CSR ini adalah salah satu kegiatan yang memang secara global itu semacam diwajibkan. Oke. Jadi sebenarnya dia ada standar, namanya ISO 26000 tahun 2010. Social Responsibility sebagai guidance atau panduan. Ya. Jadi acuannya itu secara global itu ISO 26000. Ya. Nah, di Indonesia itu lebih dikenal dengan CSR karena ada corporate di situnya. Sebenarnya CSR itu juga berkaitan dengan kegiatan sosial dan juga lingkungan. Jadi ini yang perlu kita edukasi kepada warga atau masyarakat, terutama yang berkaitan dengan corporate business. Ya. Nah, ini akan saya jelaskan bahwa ISO 26000 ini itu standar global. Oke. Gitu. Jadi standar global inilah yang dipakai oleh seluruh perusahaan yang ada di dunia, termasuk Indonesia. Tapi di Indonesia mungkin kita perlu mendalami lagi tentang panduan atau standar ini, sehingga CSR itu nggak hanya kegiatan sosial gitu. Nah, ini yang perlu diedukasi, dan hari ini kita akan jelaskan lebih familiar, lebih jelas apa itu CSR. Oke Pak, Bapak tadi mengatakan sangat penting ya perusahaan memiliki CSR ini. Nah, kalau populasinya di Indonesia ini, apakah memang udah seluruh perusahaan menetapkan CSR ini, Pak? Iya, kalau kita mengacu kepada regulasi nasional di Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2007, itu tercantum secara jelas di pasal 74-nya seluruh perusahaan seluruh perseroan terbatas atau PT itu wajib mengeluarkan dana corporate social responsibility atau kalau di BUMN itu namanya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Jadi ini regulasi yang ngomong. Jadi bukan hanya sekedar omongan dari masyarakat. Kemudian undang-undangnya juga diperkuat dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2012. Itu lebih teknis lagi. Ya, menggambarkan bagaimana PT itu diwajibkan ya, mandatory mengeluarkan dana CSR itu dari keuntungannya. Nah, inilah yang mungkin banyak perusahaan yang tidak paham atau mungkin masih kecil banget porsinya mereka menjalankan program CSR itu. Nah, regulasinya udah jelas ya, Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 dan PP pemerintah nomor 47 tahun 2012. Dan ada lagi Kak, sebenarnya ini juga terkait dengan penanaman modal dalam negeri dan PMA ya.
Di situ juga disebutkan setiap perusahaan, ada undang-undang penanaman modal dalam negeri dan asing itu juga mewajibkan tentang CSR. Baik itu perusahaan Indonesia ataupun perusahaan luar negeri, ketika dia beroperasi di Indonesia itu mesti mengeluarkan dana CSR. Untuk CSR. Iya, termasuk juga perusahaan Indonesia yang berbisnis di luar negeri itu juga wajib mengeluarkan dana CSR. Contoh misalkan kerjasama bilateral antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Swiss. Yes. Ya, di pasal 13 atau artikel 13 itu menyebutkan masing-masing perusahaan diwajibkan untuk mengeluarkan dana CSR. Ya, baik di Swiss maupun di Indonesia. Jadi dua entitas bisnis yang masuk di dalam kolaborasi bilateral antara negara ini itu wajib menyalurkan dana CSR dengan lembaga yang ada di daerah masing-masing. Oke, Bapak, sudah cukup jelas ya. Nah, ini kan dia populasinya itu yang diharapkan adalah masyarakat. Oke, nah, tapi gambaran atau benefit yang bakalan diterima masyarakat itu apa, Pak? Ya, CSR ini kan sebenarnya ketika dia disalurkan itu adalah bagaimana mewujudkan kemandirian dari masyarakat itu sendiri. Mandiri dalam arti? Dalam arti secara ekonomi, secara sosial budaya, pendidikan, dan sebagainya. Oke. Artinya kita bukan menggantikan posisi pemerintah. Tapi sebenarnya perusahaan itu adalah supporting dari pemerintah itu sendiri. Sesuai dengan panduan atau regulasi yang berlaku di Indonesia maupun secara global. Nah, hal inilah yang seringkali banyak dilakukan oleh perusahaan. Kenapa dia wajib mengeluarkan CSR itu? Agar dia menjadi supporting program pemerintah ingin mewujudkan kemandirian secara ekonomi, kemandirian pendidikan melalui program-program pemberdayaan. Nah, inilah yang memang menarik sekali kalau kita lebih dalam ya, ketika ada perusahaan apa semacam kegiatan sosial mau lingkungan, itu tujuannya adalah kemandirian, bukan bagi-bagi beras atau sembako. Nah, inilah mungkin yang perlu kita luruskan ya nanti ya. Kena lagi. Terus, Pak? Nah, kita ambil contoh misalkan ya, perusahaan ekstraktif kayak migas, batubara, gold, ya, mining, copper, dan tembaga, termasuk juga plantation yang ada di, katakanlah yang ada di Sumatera Utara ya. Itu mereka memang mengeluarkan dana CSR itu terutama di ring 1. Oke. Ya, kalau kita kembali kepada istilah social responsibility sesuai dengan ISO 26000 tadi mengatakan bahwa setiap tanggung jawab perusahaan dalam setiap keputusan dan tindakannya kepada masyarakat itu harus dipertanggungjawabkan. Harus ya? Harus dipertanggungjawabkan. Jadi bukan hanya masyarakatnya tapi juga lingkungannya. Kan kita tahu bahwa perusahaan ekstraktif ini terutama mining ya, itu akan berdampak langsung kepada masyarakat. Contoh misalkan penggalian batu bara, ya, mobilisasi alat berat, kebisingan, ya, getaran dan sebagainya, itu kan mengganggu masyarakat. Perkebunan itu kan juga mengganggu perkebunan masyarakat. Nah, ini kalau tidak dimitigasi, nah ini kata kuncinya, mitigasi, maka yang terjadi adalah ya kita tahu, ya, kerusakan lingkungan dan hilangnya kohesi sosial. Gotong royong, ya, solidaritas itu mulai luntur karena yang dieksploitasi itu hanya secara ekonomi. Padahal secara akademis bahkan secara global menyebutkan bahwa kita harus balance 3 poin balance-nya atau disebut dengan TBL, triple bottom line. Ya, people, planet, and profit. People, 3 ini harus planet, and profit harus balance. Nah, itulah CSR. Nanti bagian dari risk compliance kita adalah bagaimana perusahaan tetap eksis secara bisnis, tapi masyarakat juga terdampak positif. Jadi ketika ditinggalkan, yang ada galian besar, zat kimia di sungai, dan hancurnya ekosistem yang ada di sana. Nah, ini tugas mayoritas perusahaan. Ya. Ada istilahnya rencana pasca tambang, atau RPT. Nah, ini perusahaan tuh wajib, karena ini diatur oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Di dalam
keputusan Menteri ISDM tahun 2014 atau nomor 1824 tahun 2018 itu menyebutkan bahwa semua minerba, energi, minyak dan gas itu punya namanya dokumen rencana induk PPM. Oke. Apa itu PPM? Iya. Program pengembangan dan pelibatan masyarakat. Nah, PPM ini kalau kita kembalikan ke ISO 26000 tadi, itu ada di subjek inti yang ketujuh. Oh. Namanya Community Improvement and Development atau CID. Yes. Nah, itu mengacunya. Jadi kementerian sendiri itu membuat program PPM yang kita familiar menyebutnya CSR, itu mengacu ke standar global tadi. Ya, ISO 26000 tahun 2010. Nah, PPM ini berlaku untuk semua perusahaan yang berada di Kementerian SDM, Pak. SDM apa, Pak? Kementerian ISDM. ISDM. Iya. Karena terus terang di kementerian ini itu wajib ada dokumennya, ada monitoringnya, Iya, dan ada evaluasinya. Ini kalau tidak membuat dokumen ini atau rencana induk PPM tadi, bisa dipastikan perusahaan ini tidak akan bisa jalan karena dia selaras dengan rencana kerja anggaran belanja perusahaan atau RKAB. Jadi dokumen RIPPM dan RKAB ini itu harus balance dan semuanya harus disahkan oleh kementerian. I see. Jadi kalau kita lihat Kakak Jo ya di Sumatera Utara ini perusahaan-perusahaan ekstraktif itu harus ada dokumennya. Iya. Ya. Berarti diharapkan sebenarnya CSR ini dapat menjaga nama baik perusahaan juga ya, Pak? Betul sekali. Ya kan? Selama ini nyebutnya reputasi. Iya, reputasi atau Iya. citra. Betul. Nah, inilah yang harus dibedakan. Mitigasi resiko itu salah satunya untuk menjaga citra perusahaan. Di dunia yang masyarakatnya sedang hype dengan istilah CSR, ESG, dan sustainability, itu sangat concern dengan yang namanya istilah-istilah keberlanjutan. Iya. Misalkan gini ya, kalau kita beli tisu nih ya, di dalam tisu itu di kemasannya itu ada logo keberlanjutan, menandakan bahwa tisu ini menebang hutannya itu sudah sesuai dengan standar keberlanjutan. Jadi pakai kode, Mbak. Pakai kode yang itu diwajibkan namanya sertifikasi. Nah, makanya kalau kita lihat di dunia tambang juga ada sertifikasinya. Di dunia migas juga ada sertifikasinya. Nah, inilah yang menjadi citra perusahaan yang baik, yang sahamnya terus moncer ketika dia patuh pada regulasi ini, bukannya sebatas dokumen, tapi masyarakat mengakuinya. Yang di kalangan perusahaan itu menyebutnya adalah Social License to Operate atau SLO. SLO. Iya. Oke. Nah, Pak, berarti ya yang dari Bapak jelaskan kayak yang tadi bagi-bagi beras, bagi-bagi minyak, itu kan bisa jadi kegiatan sosial dari sebuah perusahaan. Itu belum tentu termasuk CSR. Saya berani mengatakan kalau kita mengacu kepada ISO 26000 itu bukan kegiatan CSR. Itu bisa jadi kebijakan perusahaan sendiri. Ya. Dan itu menurut saya juga nggak salah juga. Tapi ya tolong diperbaiki. Kalau kita ingin mengacu kepada regulasi secara nasional dan internasional, ya maka kita rapikan. Di tahap awal pembuka jalan menuju situ, ya mungkin kita bagi-bagi bantuan karitatif. Tapi ini jangan dibiasakan. Ini akan membuat masyarakat menjadi ketergantungan. Oh, jadinya gitu ya? Iya, depending dengan bantuan yang diberikan oleh perusahaan. Ya wajar kalau dalam pelaksanaan operasional perusahaan sering diganggu oleh masyarakat, karena feedbacknya itu hanya satu arah. Tidak ada feedback dua arah. Nah, inilah yang dihindari. CSR yang sebenarnya yang ingin kita jalankan itu adalah feedbacknya dua arah. Dan masing-masing pihak berkontribusi. Bukan hanya mengandalkan satu pihak. Yang dirugikan akhirnya ya kedua belah pihak juga, tanpa disadari. Nah, inilah yang ingin kita edukasi masyarakat yang sudah kami jalankan selama beberapa tahun ini. Bagaimana membuat program CSR itu yang strategis.
bukan hanya yang sifatnya filantropi atau bagi-bagi bantuan. Gitu. Nah Pak, bagaimana nih perusahaan bisa mengetahui kira-kira apa yang diperlukan masyarakat sekitar sebelum mereka menerapkan sistem CSR? Oke, ini sebuah pertanyaan bagus ya kakak ya. Perusahaan yang sudah memahami alur proses bisnisnya yang strategis, dia akan memasukkan program CSR ini di awal. Oh, di awal? Iya, dimasukkan di perencanaan awal, masuk anggarannya. Bahwa ketika dia membuat rencana kerja anggaran belanja perusahaan, maka dia akan masuki program CSR itu di awal. Ini menandakan bahwa perusahaan ini udah melek betapa pentingnya program CSR itu bagi operasional perusahaan. Termasuk bisnisnya apakah akan berlanjut atau tidak. Nah, inilah banyak perusahaan akan melakukan kegiatan namanya social mapping atau pemetaan sosial. Nah, pemetaan sosial ini adalah bagian dari perusahaan ingin merencanakan program CSR yang strategik, yang memang menggambarkan kebutuhan masyarakat, apa sih yang menjadi kebutuhan masyarakat ini dalam waktu beberapa tahun ke depan. Dan itu akan diselaraskan dengan RPJMD, baik nasional maupun di tingkat regional. Rencana pembangunan jangka menengah sampai panjang. Jadi dokumennya harus selaras. Maka disebutkan dengan namanya blueprint PPM. Nah, blueprint ini kalau di dua provinsi kayak Kalteng dan Kaltim itu sudah ada, Kak. Ya. Nah, kalau di daerah lain itu belum ada, maka dia akan mengacu pada RPJMD-nya. Ya. Di tingkat provinsi. Nah, dokumen ini ketika ia sudah jadi, kemudian akan dipakai oleh perusahaan untuk membuat rencana induk CSR tadi. Iya, betul. Ya, rencana induk inilah kemudian menjadi panduan bagi perusahaan untuk melaksanakan program ini selama perusahaan itu berdiri. Katakanlah misalkan sebuah tambang ini dia mendapatkan izin usaha pertambangan selama 20 tahun atau 50 tahun. Nah, sepanjang tahun itu dia udah punya roadmap CSR, per 5 tahun akan dievaluasi, dan anggarannya berapa akan dikeluarkan. Itu ada rumusnya juga. Ada rumusnya ya, iya. Pak? Oke. Tapi kan kalau menerapkan CSR ini pasti banyak dong hambatannya, ya nggak sih? Tantangan lah kita bilang. Tantangannya terutama karena ini ke masyarakat lagi ya, impact-nya bukan hanya ke perusahaan, pasti ada pro kontra. Nah, Bapak sebagai seorang konsultan, biasanya yang paling sering hambatan apa yang terjadi di lapangan, Pak? Ya, ini kalau berbasis pengalaman saya dalam mengadvokasi konflik, resolusi konflik, baik BUMN, saya pernah menangani beberapa BUMN, kemudian perusahaan skala MNC, bahwa rata-rata konflik ini terjadi karena kurangnya komunikasi antara masyarakat, perusahaan dan masyarakat. Tiba-tiba langsung saja buat kegiatan operasional. Dia kaget, masyarakat kaget, dan akhirnya terjadilah benturan. Ya, benturannya bisa macam-macam, Kak. Bisa blocking jalan, ya, sabotase jalurnya minyak, mobilisasi nggak bisa jalan. Nah, inilah pentingnya CSR itu memitigasi resiko perusahaan. Jadi dia bukan lagi beban operasional, dia adalah hal yang strategis akan membantu perusahaan untuk melancarkan operasional perusahaannya. Justru harus itu mindsetnya ya? Betul. Selama ini kan mindsetnya menganggap CSR tuh apa sih? Dikesampingkan, iya betul. Tinggal ngasih bantuan udah selesai. Nggak gitu caranya. Faktanya ketika mindsetnya terus dipelihara, konflik itu diciptakan. Bukan ingin diselesaikan. Jadi sebagai konsultan yang sering melakukan kegiatan resolusi konflik, kita menemukan bahwa ketika konflik ini terus berlarut-larut, maka yang terjadi adalah diciptakan, bukan untuk diselesaikan. Tapi bisa nggak sih, Pak, sebenarnya kayak CSR ini melibatkan komunitas yang ada di daerah tersebut, di daerah sekitar perusahaan? Iya, memang, Pak. Bisa. Jadi selama ini perusahaan itu dia ada 3 opsi kalau ingin menjalankan kegiatan CSR itu. Ya, pertama dia bisa jalan sendiri.
Biasanya di perusahaan itu ada divisi tertentu Oke. atau departemen tertentu khusus dengan kegiatan CSR-nya. Mhm. Yang kedua, dia boleh menggandeng NGO Mhm. atau perusahaan konsultan Iya. untuk menjalankan program CSR ini. Mhm. Dengan alasan mungkin mereka ingin independensi program CSR. Nah, yang ketiga, dia bisa melibatkan masyarakat langsung. Ya, community ini biasanya juga ada di masyarakat yang menjadi corong komunikasi perusahaan. Misalkan kayak perusahaan tambang emas nih yang kita bantu. Mhm. Jadi di setiap lingkar tambang itu ada satu perwakilan per kecamatan Mhm. sebagai juru bicara masyarakat kepada perusahaan. Mm. Dari mulai proposal, dari mulai kegiatan rutin maupun pemberdayaan Mhm. atau community development. Itu dia sudah menempatkan perwakilan dari masyarakat yang memang punya kemampuan untuk menjadi fasilitator kegiatan CSR perusahaan. Ya, saya pikir 3 opsi ini tergantung perusahaan lebih familiarnya atau lebih gampangnya mau pakai yang mana gitu. Mhm. Oke, sebagai seorang konsultan ini Joy penasaran Pak, ada nggak yang Bapak lihat ya, dia tuh perusahaannya udah sempat mungkin berkonflik dengan masyarakat, tetapi setelah diterapkan CSR ini, masyarakat justru jadi welcome terhadap perusahaan tersebut, walaupun mungkin udah sempat dilukai lah perasaan hati masyarakat. Benar nggak gitu Pak? Ada, kita pernah juga menjembatani suatu konflik antara perusahaan dan masyarakat yang awalnya mungkin agak jelek ya, terrekodnya sampai menimbulkan demo, protes dan sebagainya. Sampai itu perusahaan secara operasional nggak bisa jalan. Perusahaan nih batu bara ya, 1 hari nggak jalan itu bisa miliaran Mbak. Ruginya. Wow. Itu bayangin kalau dana CSR-nya setahun cuma 2M. Mau kehilangan 2M atau kehilangan 24M dalam 1 hari. Iya kan? Iya. Nah, sehingga strategiknya adalah perusahaan akan mengambil yang 2M tadi. Nah, inilah komunikasi di awal. Maka ketika kita akan melakukan program CSR itu, kita akan konsultasi publik dulu. Kita ingin menggalang aspirasi, mengakomodir dulu. Apa sih yang menjadi kebutuhan mereka ini? Baru kita melakukan penelitian, kita akan asesmen, kita akan lihat kebutuhan masyarakat itu apa sih yang paling dominan. Jangan memindahkan masalah. Ya, kita membantu CSR itu bukan memindahkan masalah, tapi menyelesaikan, kalau bisa juga menjadi hal yang positif untuk pendapatan atau livelihoodnya masyarakat. Ya, posisi kita itu bukan mengganti atau memindahkan masalah, tapi bagaimana dari risk ataupun resiko ini menjadi opportunity. Karena kalau kita bicara keberlanjutan, cuma 3 poin aja yang diingat, ya. Namanya AIRO. AIRO ini bukan nama orang. AIRO itu impact tadi yang kakak sampaikan, ya, dampak, kemudian risk atau resiko, kemudian O-nya itu opportunity. 3 ini saja. Kalau perusahaan ingin tetap berlanjut dan meminimalisir potensi konflik dan risiko dengan masyarakat termasuk lingkungan, maka 3 poin ini harus diingat-ingat. Dampak, risiko, dan peluang ya? Iya. Makanya kita sampaikan, CSR itu ngasih opportunity, ngasih peluang baru. Dan menurut Michael Porter di Harvard Business Review tahun 2011, penelitiannya menyebutkan bahwa ketika perusahaan ini serius menjalankan CSR, maka dia akan naik kelas menjadi creating share value, penciptaan nilai bersama atau CSP, ya. Nah, CSP-nya nanti menciptakan opportunity baru. Peluang bisnis apa yang bisa dijalankan oleh perusahaan. Nah, ini mindset yang memang strategik dalam hal CSR. Tapi kalau dia hanya berpikir secara mindset hanya karitatif, filantropi, donasi, ya mungkin dia tidak akan menemukan opportunity bagi perusahaannya. Bahkan tidak nyambung dengan core bisnis perusahaannya. Dan kita mengarahkan bahwa program CSR ini berjalan pada business case-nya. Apa business case-nya? Sehingga nanti larinya ke business opportunity. Nah, ini Kak, yang menarik dalam CSR itu adalah opportunity menjadi bisnis yang baru buat perusahaan. Oh iya? Betul banget. Mungkin bisa dibagikan kepada Tribuners, Pak. Contoh ya, Nestle. Oh, maaf. Nggak apa. Ya.
secara global mereka berangkat dari COVID-19 ya. Pada saat itu di Afrika Barat sedang terjadi kelaparan ya. Kemudian perusahaan besar ini membantu masyarakat dengan memberikan bimbingan teknis terhadap tanaman kopi yang ada di sana. Nah, tanaman kopi ini didampingi oleh perusahaan, kemudian membuat ahli teknologi bagaimana nanam kopi, pemupukan dan sebagainya dengan dana program CSR. Kemudian dari sana, ternyata kopi mereka ini unggulan, punya potensi pasar untuk menjadi komoditas dan bisa diekspor. Kemudian lahirlah sebuah produk kopi dari Afrika Barat ini berangkat dari masalah COVID tadi. Nah, kalau di Indonesia, kalau kita lihat ada petani susu sapi yang menjadi supply chain-nya suatu perusahaan susu, nah itulah CSP perusahaan tersebut. Mungkin kita pernah lihat ada sebuah perusahaan yang khusus membuat nanas kaleng. Ya. Ya. Nah, perusahaan ini ada di Lampung. Perusahaan ini menyebutnya dengan istilah creating share value. Dia dampingi petani nanas, dia bantu teknologinya, dia kasih pendampingannya melalui CSR tadi. Kemudian semua produknya itu diserap oleh perusahaan, bahkan tidak ada satupun limbah yang ada di sana yang tidak ada gunanya. Semuanya berguna. Semuanya berguna. Keren. Untuk pupuk sapi, untuk pupuk tanaman dan sebagainya. Nah, ini disebut dengan circular economy. Jadi betul-betul sustainability ya, berputar Betul. dia. Berdampak pula ke masyarakat, ke perusahaan. Nah, inilah yang kita bilang AIRO tadi. Impact, kemudian risk sama opportunity-nya. Oke. Berarti bisa nggak Pak Mardi jelaskan atau berikan gambaran kepada Tribuners ya, gimana sih menentukan kalau CSR dari perusahaan tersebut berhasil atau gagal? Ya. Nah, program CSR yang strategik itu biasanya mereka akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Ya. Dan ini masuk dalam KPI atau Key Performance Indicator. Indikator kinerja utama bagi petugas CSR-nya. Atau SDM yang khusus menjalankan program CSR ini. Nah, yang paling sering digunakan untuk evaluasi program CSR ini ada namanya pendekatan Social Return on Investment atau SROI. Itu apa itu, Pak? Jadi metode ini mengukur atau menghitung dampak program CSR di masyarakat dalam angka-angka atau kuantifikasi sosial. Oh, ada rumusnya juga? Ada. Oke. Nah, ini yang perlu disampaikan pada perusahaan. Kalau ditanya bagaimana dampak program CSR ini kepada perusahaan, kita akan menggunakan pendekatan SROI tadi atau Social Return on Investment. Dan ini paling banyak dipakai di seluruh perusahaan, Pak. Baik di dunia maupun di Indonesia. Jadi SROI ini sebenarnya udah menjadi alat ukur untuk menentukan dampak atau rasio dari program CSR yang kita jalankan. Nah, nanti akan ada angka rasionya. Setiap Rp1 yang kita keluarkan, berapa rupiah kembalinya ke perusahaan. Nah, secara lebih luas lagi ada namanya ROSI. ROSI ini bukan nama orang. Ya. ROSI ini ada singkatan. Kepanjangannya adalah Return on Sustainability Investment. Nah, ini lebih luas lagi dari program CSR tadi, karena dia bicara hal yang berkaitan dengan SDGs. SDGs, Sustainable Development Goals. Banyak ya, Pak, istilah-istilahnya. Nah, muaranya itu ada di CSR. Ya, 3 saja poin pentingnya di kondisi bisnis yang VUCA ya, yang penuh ketidakpastian. Makanya 3 istilah ini CSR, ESG atau Environmental, Social and Governance, kemudian Sustainability. 3 hal ini saling berkaitan. Dia akan memastikan perusahaan ini tetap eksis dan survive di kondisi ekonomi yang tidak jelas, kondisi ekonomi yang VUCA saat ini ya. Nah, makanya perusahaan-perusahaan besar sangat memahami dengan baik bagaimana mereka melaksanakan program CSR ini sesuai dengan panduan global, dan itu berdampak kepada sustainable finance atau keberlanjutan keuangan atau bisnis ya.
Hal inilah yang harus dipahami secara strategis oleh perusahaan, praktisinya, akademisinya maupun masyarakat itu sendiri. Jadi kita perlu juga nih sampaikan ke masyarakat bahwa CSR itu bukan bagi-bagi bantuan. Iya. CSR itu meningkatkan pendapatan, meningkatkan kemampuan masyarakat bagaimana mengelola sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Jadi mindsetnya bukan hanya dapatkan bantuan, tapi bagaimana bantuan itu dikelola untuk mewujudkan kemandirian. Nanti ada hitungannya, ada rumusnya. Perusahaan punya rumusnya, asosiasi secara global juga punya rumusnya. Nah, ini menarik. Medan ini sebagai kota besar ya, yang banyak perusahaan berdiri di sini, memandang CSR itu sangat penting. Ya, ini adalah pintu gerbang Indonesia bagian barat. Semua ada di Medan, kantor regional ada di Medan, ya, yang bisa mengambil eksekusi program CSR itu secara langsung tanpa harus ke kantor pusat. Selama saya beroperasi di Medan di tahun 2016 sampai tahun 2019, bekerja sama dengan beberapa perusahaan BUMN dan juga MNC bahwa mereka sangat membutuhkan program CSR itu. Jujur Pak, program CSR ini membantu kami punya reputasi yang baik. Bukan hanya citra yang dibuat, tapi ini berdampak kepada bisnis kami, keuntungan kami. Karena masyarakat akan menilai kalau perusahaan ini perusahaan lingkungan, airnya kotor, ya, tidak taat kepada aspek lingkungan, membuat masyarakat itu tidak merasa tidak punya well-being. Nah, itu bisa dipastikan masyarakat menilai, konsumen akan menilai, udahlah pakai produk ini kayaknya nggak worth it dan dia nggak ada aspek keberlanjutannya. Nah, siap-siap nih perusahaan yang tidak memitigasi risiko dari sekarang untuk menggunakan CSR dan keberlanjutan ini bisa dipastikan bisnisnya akan mengalami stagnasi, bahkan bisa tutup. Nah, inilah yang kita lihat bahwa CSR lagi-lagi bukan beban atau cost perusahaan, tapi dia menjadi hal yang strategis bagi business opportunity dari business case perusahaan itu sendiri. Gitu. Begitu apa ya kalau Joy bilang krusial. Betul banget. Peran CSR ini pantasan dia diwajibkan. Tapi masih ada aja ya Pak perusahaan yang belum ya. Ya. Mungkin menganggap dana CSR ini sebagai pengeluaran, yang kayak Bapak bilang itu, pengeluaran yang mungkin nggak bakalan berimpact. Padahal kalau dilihat dia itu udah kayak gurita sih, Joy bilang dia bisa kesini. Betul. Nah, inilah yang kita ajari, ya, yang kita ingin sampaikan step by stepnya dari hulu ke hilir. Jadi kita juga pernah dengar mungkin pemerintah buat perda CSR di daerah ya. Tapi mindset masyarakat itu atau perusahaan itu udah negatif duluan. Karena menganggap ini kayak bagi-bagi bantuan atau ingin dikelola oleh sekelompok orang. Nggak bisa. CSR itu harus independen. CSR itu harus holistik. Dia adalah tanggung jawab perusahaan. Dan ingat, CSR itu bukan hanya untuk entitas bisnis. Ya. Karena di panduan itu tidak menyebutkan corporate social responsibility. Dia menyebut social responsibility. Artinya lembaga-lembaga pemerintah, lembaga non-profit juga harus menjalankan program CSR itu. Atau program SR. Ya, ini ingin diluruskan ini. Ya, sedikit-sedikit bebannya ke perusahaan, enggak. Semua punya kewajiban, semua punya kontribusinya masing-masing. Nah, ini bagaimana kontribusi yang akan dijalankan oleh perusahaan. Walaupun kita tahu bahwa 70% kerusakan yang ada di sekitar kita ini, ya, polusi udara ataupun hutan yang gundul dan sebagainya, itu memang kontribusi perusahaan. Yeah. Tapi 70% sebaliknya kontribusi perusahaan juga sangat besar kepada, ya, untuk mengembalikan kondisi itu, ya, mengurangi polusi udara, mengurangi tercemarnya air, rusaknya gundul atau reboisasi dan sebagainya. Itu perusahaan punya power, punya kekuatan untuk mengembalikan itu semua menjadi seperti sedia kala, bahkan beyond compliance. Nah, inilah yang harus dipandang secara positif oleh perusahaan-perusahaan. Ya, kita harus akui bahwa mayoritas kerusakan ini memang dari eksploitasi sumber daya alam, ya, termasuk juga manufaktur, ya, perusahaan-perusahaan pengolahan bahan makan dan sebagainya. Itu juga punya kewajiban CSR. Oke, ini jadi terlintas Pak ya.
Karena sustainability ya, kayak misalnya adalah perusahaan, dia tuh dikasih mungkin izin untuk perusahaan yang beroperasi 15 tahun. Nah, mereka itu kan harus mengembalikan lingkungan itu seperti sedia kala kan. Nah, kapan mereka tepatnya mengembalikan? Apakah begitu mereka mungkin menebang pohon langsung ditanam, atau ketika udah mau tutup nih masa perusahaannya, masa izinnya udah mau selesai baru direboisasi? Gimana tuh Pak sebaiknya? Secara dokumen, pemerintah itu sudah melakukan penilaian dalam dokumen yang disebut dengan social mapping dan dokumen pasca tambang, ya, untuk tambang ya. Dan mungkin juga berlaku di dunia usaha yang lainnya. Dan itu sejak awal sudah dimodifikasi, sudah direncanakan kapan dia akan mulai menanam kembali. Bahkan di perusahaan HTI itu atau hutan tanaman industri itu tanaman itu ditandai dengan barcode. Pohon-pohonnya? Iya. Barcode itu salah satu informasi adalah sudah berapa tahun pohon ini. Berarti sebentar Jay potong. Bapak tahu nggak yang kemarin banjir di Sumatera? Itu pohon-pohonnya itu tumbang, mengalir lah kita bilang. Berbarcode-barcode Pak. Batang-batang kayunya itu berarti itu besar kemungkinan dari HTI itu. Ya sangat mungkin ya, ketika pohon-pohon itu kan nggak mungkin ya pohon itu tercabut dalam kondisi yang rapi sekali. Ya, kalau kita lihat memang pohon-pohon ini sudah menjadi konsumsi perusahaan. Ya. Nah seharusnya perusahaan HTI yang berkelanjutan itu ada sertifikasi khusus dari Forest Stewardship Council atau FSC ya. Itu saya pernah mendampingi 2 perusahaan HTI yang ada di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara itu untuk mendapatkan bukan lagi sertifikasi, namanya resertifikasi. Itu semua aspek dinilai Kak, dari lingkungannya, hak asasi manusianya, sosial, semua itu dinilai kembali oleh konsultan yang independen, enggak pemerintah. Konsultan independen. Ya. Di semua penilaian itu akan diserahkan kepada perusahaannya, apakah dia layak dapat sertifikasi atau resertifikasi atau tidak. Itu akan berlaku selama beberapa tahun ke depan dan boleh dia mencantumkan logonya itu. Nah makanya kita juga tidak menyalahkan perusahaan dalam hal kejadian banjir bandang ya, karena juga ada illegal logging. Sekali lagi, perusahaan juga ikut bertanggung jawab mengedukasi masyarakat. Kalau masyarakat tidak mendapatkan pendapatan yang selama ini sangat bergantung pada hutan, seharusnya perusahaan harus menyiapkan alternatif pekerjaan ataupun sumber mata pencaharian apa yang bisa dikelola oleh masyarakat. Masuklah program CSR tadi. Buat UMKM kah? Iya. Ini kan mengubah mindset melalui program CSR. Ya kalau kita tidak dampingi, tidak melakukan kegiatan CSR, ya masyarakat tetap saja akan melakukan penebangan pohon secara ilegal. Ya, kita paham juga nggak semuanya itu salah oknum ataupun dari perusahaan, karena semua punya kontribusi. Kalau kita cek lagi kondisi beberapa lokasi yang tadinya peta itu sangat rimbun dengan hutan, 15 tahun kemudian mulai gundul. Nah, penanaman ini sejak awal itu sudah dilakukan. Ya. Titik-titik yang paling kritis, terutama yang berada di pinggiran sungai, yang berada di mana mata air itu berada, di mana paling sering terjadinya bencana alam, itu sudah dipetakan. BNPB melalui BPBD itu sudah membuat risk mapping bencana-bencana daerah. Kita tinggal akses itu, ya, kita buat programnya, libatkan pemerintah agar program ini bersama-sama menjadi perhutanan sosial. Jadi masyarakat itu ikut tanggung jawab bersama perusahaan untuk menjaga hutan ini tetap stabil. Ya, ini kita rasanya cukup sudah juga ya saling menyalahkan ya. Ini adalah momentum di mana kita harus bergandengan tangan untuk sama-sama memulihkan livelihood kita yang ada di hutan. Karena bicara sustainability itu bicara
tentang generasi yang akan datang. Kita itu meminjam, bukan menghabiskan, untuk generasi yang akan datang. Mungkin kalau Kak Joy udah menikah, udah punya anak, dan kita nggak ada di bumi ini, HP rusak, mereka ngambil airnya di mana? Iya. Mereka akan ngambil kayunya di mana? Tanamannya di mana, sebagainya. Nah, ini kan menjadi istilah sustainability. Jadi generasi yang akan datang itu tetap bisa menikmati sumber daya alam yang sama dulu dan yang akan datang. Jangan sampai sumber daya itu kurang. Iya. Ketika mereka lahir, mereka hidup di dunia ini, udah gundul, udah panas, dan banjir di mana-mana. Beban kos biaya makin tinggi. Betul. Nah, kita mau mitigasi, meminimalisir, mereduksi bencana alam tersebut atau gimana? Gitu. Sekrusial itu ya Tribuners. Oke. Nah, Bapak, sebelum kita menutup program acara Cakap-Cakap Bisnis kita kali ini, kan Bapak datang dari Bekasi. Ya kan? Dari Bekasi. Betul. Kan? Jadi udah soalnya udah panjang kali nih cakap kita dari Bekasi. Nah, ke Medan mungkin ada kegiatan di sini atau event yang bisa dibagikan kepada Tribuners? Ya, kebetulan SLH Consulting ini sedang mengadakan kegiatan training CSR intensif ya, selama 2 hari dari tanggal 19 sampai tanggal 20 Mei. Besok berarti? Betul. Jadi selama 2 hari ini kita akan berbagi, akan melatih masyarakat ataupun perusahaan yang ingin tahu lebih dalam tentang CSR dan tahap-tahapannya dari hulu ke hilir selama 2 hari ini, dan tentu ada pendampingannya. Dan setelah itu kita mengharapkan dari pelatihan ini nanti menjadi kegiatan pendampingan jangka panjang. Karena jujur saja training 2 hari itu nggak cukup, Kak. Iyalah. Ya, pasti perlu tahap-tahapan yang harus kita jalani. Nah, inilah mungkin Tribuners yang ingin tertarik mendalami tentang CSR ini boleh hadir dan ikut langsung kegiatan training bersama SLH Consulting. Di mana, Pak? Nah, rencana kita untuk kegiatan perdana ini kita akan laksanakan di ruang VIP 2 Mie Ayam Jamur Mahmud yang ada di Abdullah Lubis. Lubis. Oh, dekat tuh. Betul, di sini. Dekat hotel, dekat kantor, dekat tribun. Iya, Tribuners di pusat kota Medan. Betul banget. Terus kalau mau daftar kemana, Pak? Ya, nanti di e-flyer itu ada admin langsung, tapi kalau emang agak rumit dan tidak sempat menghubungi adminnya yang ada di e-flyer, mungkin Tribuners bisa langsung datang on the spot. Oh, ya. boleh langsung ya? Boleh langsung. Insya Allah kita masih terima peserta pendaftarannya, tapi ingat kuota kita terbatas. Iya, terbatas. Kita hanya punya slot 15 orang. Dan sekarang sudah ada 10 peserta. Berarti tinggal 5 lagi nih Tribuners. Betul. Itu 15 peserta, apakah itu juga nanti di hari kedua? Iya. Orang yang sama berarti Sama. ya? Mereka udah punya komitmen untuk ikut acara itu sampai selesai. Sampai selesai. Oke, Bapak. Nah, mungkin pesannya juga kepada masyarakat, kepada Tribuners yang bisa Pak Mardi berikan. Ya, baik. Saya ingin menyampaikan bahwa CSR itu bukan beban atau kos perusahaan, tapi CSR itu adalah bagian yang strategis ingin meningkatkan bisnis dan juga keberlanjutan di masyarakat maupun perusahaan. Oke, baiklah kalau begitu terima kasih Pak Mardi. Sama-sama. Udah datang ke Tribun Medan dan udah memberikan informasi yang Joy bilang betul-betul mengedukasi masyarakat. Terlebih Joy pribadi ya Tribuners yang sebagai hostnya baru kayak kalau kalian lihat muka Joy bengong-bengong, itu sebenarnya Joy mind blowing. Ternyata memang sekrusial dan sepenting itu. Terima kasih juga kepada Tribuners yang udah menonton program acara ini sampai selesai. Kalau begitu aku Joy, Pak Mardi, dan kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners, sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.